Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu untuk materi kali ini, yaitu kajian Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12 tentang husnuzon. Sebelum ke ayatnya, mari kita pelajari dulu tentang husnuzon. Apa itu husnuzon? Husnuzon itu adalah berbaik sangka. Ini lawannya yaitu su'uzon. Su'uzon itu adalah berburuk sangka. Oke, ya, perlu digarisbawahi kalau husnuzon itu adalah berbaik sangka atau positive thinking. Baiklah, kita akan bacakan Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Asbabun nuzulnya atau sebab diturunkannya ayat, menurut Ibnu Munzir dan Ibnu Juraij, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kebiasaan Salman Al-Farisi yang makan lalu tidur dengan mendengkur. Sebagian orang membicarakannya, maka turunlah ayat ini yang melarang umat Islam untuk menggunjing dan mengumpat. Mari kita analisis tajwidnya. Yang pertama, kalimah katsiran minadh-dhann, itu bacaannya yaitu idgham bigunnah karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Ayyakula, bacaannya idgham bigunnah karena huruf nun bertemu dengan huruf iya. Maitan fakarihtumuh, hukum bacaannya yaitu ikhfa. Alasannya karena tanwin bertemu huruf fa. Tawwabur rahim, hukum bacaannya yaitu idgham bila gunnah. Alasannya karena tanwin bertemu dengan huruf ro. Mari kita berlanjut ke isi kandungan ayat. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan kepada sesama umat, baik muslim maupun non-muslim, dan akhlak kepada lingkungan dan alam sekitar. Kemudian, akhlak mulia merupakan pondasi bagi komunitas umat Islam. Akhlak bertujuan untuk menyucikan hati dan jiwa, memperbaiki, menuntun, dan memperindah sikap dan perilaku pribadi muslim dalam menata pranata sosial, sehingga terwujud tata pergaulan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Kemudian salah satu akhlak tercela yang harus dihindari, ini bagian dari manajemen kolbu atau hati, adalah prasangka buruk atau su'uzon terhadap orang lain yang tidak mempunyai dasar atau indikator, karena jika dilakukan akan berakibat dosa. Perilaku lain yang harus sungguh-sungguh dijauhi yang merupakan kelanjutan dari prasangka buruk adalah menggunjing, membuka rahasia, atau membicarakan aib satu dengan yang lain. Akibat perilaku ini disodorkan sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, yakni, adakah di antara kita yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia? Nah, ayat ini mengantarkan pada sebuah tatanan
aturan atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap pribadi harus secara sungguh-sungguh menjauhi prasangka buruk antara satu dengan yang lain. Ketenangan dan ketentraman masyarakat pasti terusik jika ada anggota masyarakat curigai berbuat tidak benar. Betapa banyak kasus besar yang dimulai dari hal-hal yang kecil, termasuk adanya prasangka yang tidak berdasar. Ayat ini juga mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah, yakni seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Ada dua perilaku tercela lain yang harus dijauhi, yakni ghibah dan tajasus. Makna ghibah adalah menyampaikan atau menyebut sifat atau hal atau keadaan orang lain yang tidak hadir tentang sesuatu yang tidak disenanginya. Jika sesuatu itu cocok dengan pelaku, ia tetap terlarang, apalagi jika sifat atau hal tersebut tidak disandang oleh pelaku. Tajasus adalah mencari-cari aib dan kesalahan, membuka rahasia yang semestinya ditutup-tutupi, atau usaha mencari tahu secara rahasia. Mari kita ke hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi wa la tajassasu. Rawah Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dari prasangka, karena prasangka itu adalah ucapan paling dusta, dan janganlah kalian memata-matai sesama kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah dan manfaat husnuzon. Sifat husnuzon merupakan salah satu sifat terpuji. Seseorang yang memiliki sifat ini termasuk orang yang beruntung, karena jika kehidupan rohaninya telah diwarnai sifat ini, ia akan lebih mampu untuk menahan dan mengendalikan diri, serta tidak mudah memberi penilaian yang salah atau negatif terhadap sifat dan tingkah laku orang lain, terutama terhadap keputusan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan lain dari husnuzon adalah hidupnya selalu diliputi oleh ketenangan dan ketentraman serta kedamaian, jauh dari perasaan gelisah, was-was, dan khawatir serta sakit hati. Seseorang muslim yang memiliki sifat ini akan terhindar dari malapetaka duniawi dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu terapkanlah sifat husnuzon ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.